Islam wa tahiyatu min ahlil jinan wa tahiyatuhum bihas salam. Assalamu min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, guru-guru kita yang alhamdulillah bisa hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni pemateri bil khusus Bapak Haji Surya Darmasyam LC MSH EC, dan yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita Pak Edi dan semua sivitas akademik Amik Serang yang alhamdulillah sekarang dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Teman-teman putra, mahasiswa putra maupun mahasiswa putri, teman-teman yang terpilih, yang digerakkan hatinya, yang sekarang berada di tempat, pokoknya tak terbayang tempat yang, tiada tempat yang paling indah selain di tempat pengajian. Saya di sini selaku MC akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Untuk pembukaan sekaligus sambutan oleh Direktur Amik Serang yang akan diwakilkan oleh Pak Edi. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan hadorot, dan setelah itu langsung penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, dan terakhir yaitu penutup dan doa. Langsung saja agenda selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Direktur Amik Serang yang akan diwakilkan oleh Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Surya, Ketua LPTKIA, LPPAI Yayasan Pendidikan Informatika. Yang saya hormati Ketua Jurusan Bapak Rahmat dan pegawai staf Amik Serang dan mahasiswa Amik Serang yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, ya, musolah kita, kesayangan kita, yang sama-sama kita rawat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kerabat dan kita semua. Seyogianya pada sore hari ini kita sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur. Tapi Bapak Direktur karena ada halangan, mohon maaf, beliau menyampaikan salam. Mudah-mudahan pengajian ini dapat berjalan lancar dan tidak hanya seremonial saja, tetapi betul-betul pengajian ini kita kelola dengan baik. Kalau di yayasan itu pelaksanaannya sebulan sekali di minggu terakhir. Kalau di kita seminggu sekali, ya sebulan sekalinya itu dari luar, dari pematerinya dari luar Amik Serang. Nah, mahasiswa semuanya, pada kesempatan hari ini yang harus kita perhatikan adalah Bapak ini sudah berusaha melalui Pak Miftah sebagai penanggung jawab Rois supaya mahasiswa, Bapak tidak membeda-bedakan mana mahasiswa yang KIP, mana mahasiswa yang
murni, yuk kita sama-sama Amik Serang ini mengajak kepada mahasiswa, yuk kita sama-sama masuk surga. Ya, dengan kita pengajian seperti ini kita bersama-sama kita masuk surganya. Tapi kok susah, senangnya masih penghuni neraka nih. Ya, jadi masih senang main hura-hura. Boleh kita hura-hura, boleh. Ingat bahwa manusia itu sudah ditentukan kapan waktunya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita belajar. Kita belajar bersama-sama. Bapak sendiri kurang untuk belajar agama itu. Tetapi yuk kita sama-sama. Kita nggak ngerti, ada gurunya yang ngerti. Kita nggak paham, ada yang membuat kita paham. Nah ini. Jadi harapan Bapak yang hadir sekarang nih, yes, mahasiswa yang sekarang hadir, Rabu depan nanti laporan ke Bapak, ya. Kalau putrinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti harus putranya juga sama seperti itu. Siap nggak? Siap ya? Harus membawa. Ya? Kasihan panitianya nih. Sudah menyiapkan hidangan seperti ini, yang datangnya nggak ada. Kita mengundang penceramah, pemateri dari luar, malu kalau mahasiswanya nggak pada hadir. Untung pemateri yang sekarang dari yayasan kita, jadi nggak akan lapor kepada ketua yayasan, ya Pak Haji ya. Kalau lapor bahaya nih soalnya nih. Tapi kalau nanti kita ngambil pematerinya dari luar, di luar yayasan, alangkah malunya kita. Oke, nah ini alumni pesantren semua nih. Pada sore hari ini kita akan sama-sama pengajian rutin kita laksanakan mulai dari saat ini sampai seterusnya setiap hari Rabu. Kita tidak ada alasan untuk tidak hadir, ya, tidak ada alasan untuk tidak hadir. Wajib hadir di pengajian. Nanti mata kuliah Bapak absensinya itu, absen kehadirannya bukan di hari Selasa, bukan hari Senin semester 5 nanti. Setiap hari Rabu harus absen. Seperti itu. Ya Dika, kasih tahu teman-teman. Jadi tidak ada absen hari Senin, tidak ada, absennya hari Rabu itu harus wajib absen. Nah itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bukannya Bapak memaksa, tapi yuk kita sama-sama menuju surga. Kita nggak tahu di antara kita ini mau siapa dulu. Apakah yang paling muda usianya, yang paling tua? Jangan, nggak ada yang mimpin nantinya gitu. Jangan dulu, yang sedang-sedang saja. Gitu. Baik, untuk acara pengajian yang sudah kita laksanakan beberapa minggu ke belakang, kita mulai minggu sekarang, hari Rabu sekarang dan seterusnya, kita penuhi musolah ini dengan semua mahasiswa dan pegawai dan dosen. Mudah-mudahan bermanfaat setiap pengajian hari Rabu yang kita laksanakan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian rutin setiap hari Rabu kita buka. Demikianlah sekapur sirih dari Pak Edi selaku perwakilan dari Direktur Amik Serang. Jadi kesimpulannya mungkin dalam hal kebaikan itu memang perlu ada sedikit paksaan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembacaan hadorot yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Mkom. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى روحي المغفور Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولشيخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. سأل الليل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا جميع الذكر. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Surya Dharma Syam LCM SHSC. Waktu dan tempat dengan sangat hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Amik yang mewakili Bapak Edi Khairullah, yang kami hormati Bapak Rahmat Menkom, yang kami hormati Pembina Rohis Bapak Miftahudin, Bapak dan Ibu, ada Ibu gak ada ya? Bapak-bapak dari tenaga pendidikan dan pendidikan di lingkungan Amik Serang, adik-adik mahasiswa yang berada di bawah naungan
Rohis Amik Silang yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan minhum liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammad Rasulillahil amin. Al-izzul mubin al-qail wa ma yuridillahu bi khair yuwaffiqu fid din. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabil ladzina amilu ala nasri hadzal din bil hujjatil wadihil mubin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul dalam majlis yang mulia ini, ya. Majlis yang baru saja diniatkan oleh kita bersama untuk menjadi rutinitas bulanan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat inayah serta petunjuk untuk selalu dapat menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Sehingga rasa syukur itu dapat kita amalkan dalam segala perbuatan ataupun amaliyah kebaikan kita, yang pada hari ini mudah-mudahan ini menjadikan rasa wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini majlis ilmu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, istri beliau, anak, dan para sahabat. Mudah-mudahan kita juga adalah bagian daripada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak bersama Rasul di hari kiamat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah menjadi rezeki bagi kita saat ini, ya, kita bisa bertemu, bermuajah langsung, bisa berkumpul dalam rangka untuk memperdalam wawasan kita, ya, berkaitan dengan nilai-nilai keislaman, ya, yang pada hari ini pembina Rohis memberikan tugas untuk menyampaikan berkaitan dengan toharoh, ya, yaitu adalah bersuci. Dan pada hari ini insyaallah Bapak akan mengkaji berkaitan dengan toharoh ini dalam sebuah literasi, ya. Literasi ini kitabnya namanya Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Jadi fikih, ya, walaupun fikih manhaji untuk pada kita yang bermadhab Imam Syafi'i. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kitab ini adalah bagian, ya, kitab yang memang menjadi kitab kontemporer, ya, ataupun kitab kekinian, yang mungkin ini juga bisa menjadi pedoman buat kita, ya, yang hidup pada saat ini, ya, dan kita dapat mendapatkan beberapa hal yang memang nanti akan menjadi penjelasan dalam kitab ini. Dan mudah-mudahan mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang kitab ini, ya, yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya, keberkahannya, ya. Allah manfa'na bi ulumihim wa asrarihim. Syahri Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, di dalam kita perlu ketahui bersama, ya, kita belajar untuk mengkaji sebuah literasi yang memang di dalam kitab Manhajul Fiqh atau ala madhab Imam Syafi'i ini memang ada beberapa juz, dan kebetulan pada hari ini kita tugaskan dengan persoalan toharo yang ada di dalamnya bagian daripada juzul awal. Nah, berkaitan dengan persoalan bersuci ini memang menjadi satu hal yang perlu jadi perhatian buat kita semua, karena kalau kita dalam keadaan hadas, kalau kita dalam keadaan tidak bersuci, maka ibadah yang kita kerjakan juga akan terpengaruh untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perlu kita ketahui bersama, kebaikan-kebaikan yang perlu kita ketahui dalam kesibukan kita saat ini adalah bagaimana kita juga mengetahui beberapa hukum-hukum ataupun yang berkaitan dengan halal wal haram. Begitu juga kita juga perlu disibukkan dalam permasalahan ini juga, ya, di dalam masalah fikih ini ada kaitan dengan pengetahuan tentang kebenaran mana yang benar, mana yang salah dalam pekerjaan ataupun dalam hal yang kita kerjakan. Begitu juga, ya, wa alamal fiqih walladzi akhadha ma'ala ma qad baina dzalik. Jadi kita juga mempelajari tentang, ya, di dalam ilmu fikih ini juga adalah bagian salah satu yang memang di dalamnya banyak keterangan-keterangan yang perlu kita ketahui bersama, ya, sehingga ini tidak menjadikan menjadikan kita keliru ataupun kita salah dalam menjalankan segala amalan ataupun amalia kita dalam kehidupan kita beribadah. Dan itu secara garis besar sebagaimana yang dijelaskan di dalam muqaddimah, ya, di dalam persoalan yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ini. Dan perlu kita ketahui bersama sebelum kita masuk di dalam pembahasan tentang at-thahara ini, kita perlu mengetahui beberapa hal penting di dalam ilmu fikih, wa masadiruhu, dan sumber-sumbernya, wa ba'du mustalihat, dan sebagian terminologi ataupun makna-makna yang perlu kita tahu secara istilah-istilah yang ada dalam masalah fikih. Jadi di dalam persoalan fikih ini kita ketahui bersama, mungkin diantara hadirin dan hadirat pernah ada yang belajar tentang fikih, maka fikih itu adalah salah satu yang memiliki dua makna, baik secara lugawi maupun secara istilahi, ya. Dan makna ini itu juga dikaitkan dengan suatu makna yang kita harus mengetahui bahwa al-fiqh itu adalah faham atau memahami sesuatu yang memang dalamnya kita memahami terhadap makna tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna hadisa. Jadi ayat hadis di sini ayla yafhamun.
Jadi ada yang berkaitan dengan orang-orang mereka yang tidak memahami. Ya. Wa qala ta'ala walakin la tafqahun tasbihahum. Artinya adalah aila tafhamuna tasbihahum. Begitu juga mereka tidak mengerti semua terhadap apa yang mereka tasbihkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tawla salatir rajul wa qisrul khatiyati mi'atin min fiqhi ay alamatu faham. Jadi sungguhnya panjangnya salat laki itu dan pendek ataupun dipendekkannya kesalahan itu adalah bagian daripada suatu yang memang jadi yang harus dipahami. Nah, di dalam makna istilahat ini kita mengetahui bahwa mengetahui hukum-hukum syariah atau yang berhubungan dengan perbuatan mukallifin wa aqwalihim. Nah, kita ini adalah mukallifin. Ya, mukallifin adalah orang-orang yang sudah terbebani dengan aturan-aturan yang memang diwajibkan untuk dikerjakan. Jadi sudah mukallifin semua. Dan ini adalah bagian daripada satu hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Jadi secara istilah al-fiqih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bil a'malil mukallifin wa aqwalihim, ya. Beberapa pengetahuan tentang beberapa hukum syariah yang berhubungan dengan amal mukallifin, perbuatan-perbuatan yang sudah terbebani kepada mereka, wa aqwalihim dan perbuatan-perbuatan dan perkataan mereka, al-muktasabun min adilat tafsiliyah yang memang disandarkan di dalil-dalil yang terperinci. Apa itu dalil-dalil min adilat tafsiliyah? Min adilat tafsiliyah yaitu adalah nusus minal Qur'an wa sunnah. Jadi nas-nas dari Al-Qur'an dan sunnah itu adalah dalil-dalil terperinci. Wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'il istima', dan sesuatu yang memberikan ruang cabang di dalam keduanya itu tentang ijma dan istihad. Nah, demikian yang perlu kita ketahui bersama, bahwa contoh misalkan niat fil wudu wajibatun, ya. Contoh misalnya perlu kita ketahui bersama bahwa niat di dalam wudu itu wajib. Dari mana? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal itu, segala amal perbuatan itu disebabkan dengan niatnya. Rawahul Bukhari. Begitu juga dicontohkan misalkan wa anna niyata minal laili syartan fi sihhati shaum, ya. Jadi sesungguhnya niat pada malam hari itu menjadi syarat untuk sahnya puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wa man lam yubayyinatu siyam qabla al-fajri fala siyam. Jadi ini ada menjelaskan tentang ada niat di waktu malam hari. Begitu juga ada contoh misalkan ini namanya fikih, ya. Fikih itu begitu. Jadi ada contoh misalnya wa anna sholata ba'dal asr makruhatun misalkan. Sesungguhnya sholat setelah asar itu dimakruhkan. Nah, itu hukum. Akhadha min nahati alaihi salat wa salam li salati ba'dal asr hatta taghrub asy-syams. Jadi memang sebagaimana Rasulullah SAW melarang untuk melakukan salat setelah asar sampai taghrub asy-syams, sampai terbenam matahari. Selanjutnya ada juga itu tadi yang berkaitan dengan al-muktasaba min adillati at-tafsiliyah, ya. Jadi yang disandarkan kepada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga dalil-dalil tersebut itu menunjukkan terhadap apa? Terhadap hukum tersebut untuk dapat diketahui oleh kita, dipahami oleh kita, sehingga mana yang dilarang kita tidak kerjakan, mana yang dibolehkan itu kita kerjakan. Nah, itu ya adalah berkaitan beberapa contoh, ya,
di dalam makna yang dijelaskan di dalam sunnah. Dan yang kedua, ini ada juga berkaitan bahwa fikih ini ada al-ahkamu asy-syar'iyyatu nafsaha wa lahada naqul darastu fikih wa tu'allimatu ay innaka darastul ahkam fikih syar'iyyah al-mawjudah fi kitabil fikih al-mustamidatun min kitabillah wa sunnatin nabi alaihi salatu wassalam wa ijma'ul ulama wa istihadin. Jadi adalah hukum-hukum syar'i yang memang punya kedudukan tersendiri. Ya. Hukum-hukum syar'i yang punya kedudukan sendiri. Contoh misalkan wazalika mislu ahkamil wudu misalkan. Contohnya adalah tentang beberapa hukum tentang wudu. Wa ahkamus shalah misalkan, hukum-hukum tentang salat, wa ahkamul bai' wasyira misalkan. Beberapa hukum tentang jual beli. Wa ahkamuz zawaj wa birridha, hukum berkeluarga dan menyusui. Wal harb wal jihad, perang dan jihad wa ghairuha. Nah, fahadhil ahkam syar'i nafsah tusamma fiqhan istilahan. Jadi contoh-contoh yang ada di atas ini beberapa hukum ini menjelaskan tentang ahkam syar'iyyah. Jadi kalau kita ketahui apa yang membedakan antara kedua makna tersebut, yang membedakan adalah annal awal yutlaqu ala ma'rifatil ahkam. Yang pertama itu menunjukkan kepada untuk mengetahui beberapa hukum. Wasani yutlaqu ala nafsil ahkam syar'iyyah. Jadi yang kedua itu adalah kepada kedudukan ahkam syar'i, kedudukan hukum syariah tersebut. Jadi inilah dua makna yang perlu kita ketahui bersama sebelum kita mengetahui tentang persoalan-persoalan di dalam masalah apa saja dalam masalah fikih ini. Jadi kita memahami dulu tentang fikih seperti apa. Selanjutnya, irtibatul fikih bil aqidah islamiyah. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Keterkaitan relevansi antara fikih dengan akidah islamiyah ini punya kaitan yang sangat erat, ya. Jadi kalau adik-adik ya dan bapak-bapak yang hadir pada hari ini ya mengamalkan tentang fikih, bahwa di situ harus dibarengi tentang akidah. Adanya juga tentang keimanan. Karena apa? Karena diperintahkannya kita wudu itu memang kan ada dijelaskan dalam nusus minal Quran. Jadi dari nas-nas Al-Quran itu menjelaskan tentang wudu, maka apa yang dijelaskan dalam nas Al-Quran itu menunjukkan kepada kita juga untuk menguatkan tentang akidah kita kepada Al-Quran. Ya kan, kalau arkanul iman salah satunya adalah percaya iman kepada kitab Allah. Nah, ini yang punya kaitan, tidak bisa kita ketika kita wudu nggak bisa main-main. Ketika kita membersihkan diri, bagi perempuan yang membersihkan diri dari haid juga nggak boleh main-main. Bagi laki-laki yang junub juga tidak boleh main-main ketika membersihkan dirinya untuk membersihkan dirinya. Karena apa? Karena ada irtibatul fiqh bil aqidatil islamiyah. Jadi dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj ala Madhhabil Imam Syafi'i bahwasanya min khasasil fiqhil islamiyah wa kama qulna ahkamu syar'iyyah nazimatun li af'alil mukallifin wa af'alim annahu murattibatun irtibatan wasiqan bil imani billahi ta'ala. Jadi punya sesuatu yang terikat dengan iman kepada Allah. Jadi wa masdudan tamaman, jadi benar-benar kesempurnaan keterikatannya itu sangat dalam, ya. Jadi sangat dalam. Kalau kita kembalikan misalkan wudu saja tadi di dalam fikih tadi innamal a'malu binniyat, bahwa kita juga ketika wudu harus dibarengi oleh niat, karena tadi kehadiran niat itu sendiri untuk menguatkan tentang apa? Untuk menguatkan tentang kita menuju kepada keimanan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, ya. Jadi
Ini menjadikan kekuatan bahwa akidah iman kepada Allah itu menjadikan seorang muslim mutamassikan bil ahkamiddin. Dia akan berpegang teguh kepada hukum-hukum agama, wa munsakan litatbika tau'an wa ikhtiaran. Jadi kita benar-benar akan benar-benar mengusahakan menjalankan apa yang ada di dalam hukum-hukum ataupun anjuran agama, ya. Jadi mutamassikan bi ahkamiddin. Jadi kita benar-benar berpegang teguh kepada apa yang diatur di dalam ajaran sebagai apa? Semata-mata untuk tauan, ya, untuk ketaatan kita, wa ikhtiaron, supaya kita juga benar-benar punya kesungguhan, ya. Jadi ini yang menjadi apa? Yang terkadang dalam kehidupan kita bersuci itu suatu hal yang dianggap remeh-temeh, asal-asalan dan sebagainya. Ya, ada beberapa yang asal, ya, membersihkannya, buang air kecil asal untuk membersihkannya dan sebagainya. Padahal, ya, itu perlu benar-benar dihadirkan di dalam kehidupan memahami tentang persoalan ini, karena ada kaitannya dengan irtibatul fiqh bil aqidatil islamiyah, karena punya kaitan yang kuat di dalam persoalan keimanan kita, yang punya kuat dalam persoalan akidah Islam kita. Jadi makanya punya keterkaitan, ya, keterkaitan antara fiqh, ya, antara fiqh dan akidah. Begitu juga ada akidah, ada akhlak, nanti keterkaitan lagi tuh. Tiga pokok dalam kompon agama Islam ini memiliki kekuatan yang memang sentral dalam kehidupan kita. Jadi semua punya keterkaitan. Maka kehidupan kita dilatih dengan cara berwudu saja. Kenapa? Karena dalam wudu ini memang kan dijelaskan, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Itu ada perintahnya. Baru nanti fikih masuk untuk memahami bagaimana tata cara wudu yang sempurna, bagaimana yang wajib, bagaimana yang sunnah. Itu hadir di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita semua pahami, bahwa di dalam, ya, di dalam wa amsilati fil Qur'anil Karim allati tubayyinu ittibatan fiqh bil iman katsiratun jiddan. Jadi contoh-contoh yang dijelaskan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang irtibat al-iman katsiratun jiddan, sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, dan kita akan banyak menjadi sebagiannya yang memang berkaitan dengan antara ahkam wal iman wa baina syariah wal aqidah. Contoh diantaranya, apa amsilah fil Quran allati tubayyinu ittibatul fiqhi bil iman katsir jiddan. Ini yang pertama adalah laqad amarallahu azza wa jalla bit taharah. Nah, Allah telah memerintahkan kita untuk bersuci, ya, wa ja'ala dzalika min lawazil iman bi subhanahu wa ta'ala faqala. Tadi yang Bapak sampaikan dalam surah Al-Maidah tadi ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu birusikum warjukum ilal ka'bain. Ya, kita diperintahkan orang-orang yang beriman untuk mendirikan sholat, membasuh muka, ya, dan tangan sampai siku, begitu juga membasuh sebagian rambut kita, begitu juga membasuh kaki kita. Dan ini adalah sebagaimana Allah perintahkan kita untuk mengetahui tata cara dalam kewajiban bersuci yang mana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika kita bersuci, niatkan tata suci kita dengan benar, dan itu juga sebenarnya menjadi gerbang kita untuk menuju kepada sholat yang khusyuk. Kalau beberapa riwayat menyampaikan bagaimana ada persoalan-persoalan tentang mencapai sholat yang khusyuk, maka perbaiki wudhu kita, perbaiki niat kita. Karena kalau kita sudah mampu memperbaiki niat kita dengan baik, wudhu kita dengan baik, hadir dengan ketenangan, dan itu akan
mendorong kepada kita juga dengan menghadirkan irtibatul fik bil aqidatul islamiyah. Dia akan hadir tuh keterkaitan tentang ketika kita akan menuju masjid, mendirikan sholat, kita dalam keadaan keimanan yang benar-benar sungguh-sungguh dihadirkan dalam menjalankan keimanan kita. Kenapa? Karena kita dari awal sudah melakukan kesungguhan memahami tadi tentang bagaimana kita untuk menjalankan, mendirikan ibadah sholat. Nah, itu yang pertama ya, dari beberapa contoh yang memang ini juga berkaitan dengan memahami tentang persoalan yang memang Allah perintahkan adanya, dijelaskan tentang antara keimanan dan fikih. Jadi yang kedua yaitu adalah zakarallahu salatu waz zakah wa qara bainahu bainal iman bil yaumil akhir. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, mendirikan salat dan dirikan zakat itu dibarengi dengan apa? Dengan wahum bil akhirati hum yuqinun alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dibarengi dengan apa? Dengan iman bil yaumil akhir. Kita tadi sudah diingatkan oleh Bapak Edi untuk kita ingat surga, ingat hari akhir ya. Nah, itu salah satu nas Al-Qur'an yang memang menguatkan ya, menguatkan sehingga mendampingi ayat tentang sholat, perintah sholat, begitu juga tentang zakat untuk kita ingat kepada hari akhir, karena nanti korelasinya antara kembali lagi kepada iman ya. Jadi bukan sembarang bersih-bersih saja, tapi bersih-bersih itu juga ada korelasi tentang keimanan kita. Salat juga membersihkan, zakat juga membersihkan ya, membersihkan harta, membersihkan jiwa dan sebagainya. Tetapi dua hal tadi memberikan penguatan kepada kita untuk apa? Untuk al-iman bil yaumil akhir, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 3. Nah, amsilat yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Allah memfardukan kita berpuasa untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Tetapi kalau kita mau berpuasa harus ada apa? Ada syaratnya, ada rukunnya. Gak bisa orang sembarangan puasa. Gak bisa orang sembarangan puasa Ramadan. Ramadan masih 2 bulan, masih 2 bulan lagi misalnya, masih kurang lebih di bawah 90 hari lagi. Gak bisa puasa sekarang. Karena puasa Ramadan ditentukan ayam ma'dudat, waktunya yang sudah ditentukan. Nah, kalau orang gak belajar fikih, wah dia sembarangan puasanya. Kalau sembarangan puasanya dikata apa? Dikata apa kalau nggak puasa baru? Gila. Dikata gila. Dikata. Mungkin itu bagi yang ekstrim mengatakan dikata gila nih, gitu kan? Orang belum waktunya Ramadan, udah Ramadan. Nah, itulah ya pentingnya kepada kita memahami tentang fikih ini untuk mengetahui puasa, ya. Nggak asal-asalan, ya. Puasa nggak asal-asalan, ada waktunya. Kalau puasa juga buka puasa juga asal-asalan, diajarkan tata cara dan sebagainya. Nah, kaitan hal itu semua, bedanya apa? Bedanya kalau kita berbicara tentang iman, maka bicara tentang yang berkaitan dogmatis, yang sakral. Tetapi kalau kita berbicara tentang fikih, maka kita berbicara tentang tata aturan kehidupan kita yang dinamis, mengetahui persoalan. Nanti ada persoalan tuh, gimana misalkan kalau kita puasanya pada suhu yang sangat dingin sehingga itu akan nah itu nanti ada hukumnya. Dinamisnya di situ. Beda kalau yang akidah, dimanapun kita berada, ya sudah Allah itu satu. Nggak mungkin kita ke Rusia, Allahnya dua.
Nggak mungkin kita ke Afrika karena kepanasan Allahnya dua, enggak. Tetap Allah satu. Tapi kalau berbicara tentang fikih tadi yang dinamis, ada waktu, ada kondisi dan sebagainya, itu yang punya dinamika dalam hal. Maka ketika teman-teman menemukan tentang persoalan-persoalan perbedaan pendapat, itu dilumrah gitu. Ya. Bukan dijadikan satu hal yang memang harus mutlak, tidak, tetapi harus diterima ketika ada perbedaan pendapat, ya. Ketika ada perbedaan pendapat sebagai, kecuali perbedaan pendapat itu di luar daripada koridor-koridor dalam hal berkaitan dengan Islam. Tetapi selama ada an-nusus minal Quran wal sunnah, ada nas-nas ayat Al-Quran, begitu juga ada berkaitan dengan kaul para sahabat, para ulama, maka di situ punya ranah. Nah, ini kita kadang dipersoalkan dengan polemik-polemik yang memang di kalangan kita berbeda pendapat dan sebagainya, akhirnya kita jadi nggak paham. Padahal fikih itu untuk memahami, ya, untuk memahami persoalan dan sebagainya. Nah, yang kita bahas dalam sebuah literasi ini, literasi yang memang khusus kepada Imam Syafi'i, yang memang mayoritas kita menjalankan dalam kehidupan kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu berkaitan dengan apa yang ada dalamnya. Selanjutnya ada contoh lagi, ya. Contoh yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, beberapa sifat yang terpuji bagi seorang muslim yang memiliki ikatan kepada keimanan billahi ta'ala, wallati yastahiqu biha dukhulul jannah faqala, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan untuk supaya kita punya yang berhak mendorong untuk masuk surga. Tadi lagi tuh Bapak Edi juga niat tentang surga, dibahas lagi di surga di sini ada tuh. Ini sebagai sifat yang terpuji untuk pada seorang muslim karena kaitan dengan keimanan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 111, qad aflahal mu'minun, ya sungguh telah beruntung orang-orang mukmin, orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, mereka orang-orang mereka, ya, orang-orang mereka dalam salat mereka itu dalam keadaan khusyuk. Walladzina hum fi lagwi mu'ridun, mereka juga menjaga daripada hal-hal yang berkaitan soal yang bertolak belakang. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka sama orang-orang yang mendirikan zakat ila akhiri. Nah, ini adalah bagian tentang bagaimana itu mendorong kepada kita berkaitan dengan keimanan kita ini untuk mengetahui mana yang berkaitan dengan hal yang punya faedah untuk kita lakukan, begitu juga mana yang perlu kita sampaikan, ya. Sehingga kalau kita mengetahui mana yang perlu kita sampaikan, mana yang perlu kita kerjakan, maka itu namanya kita sudah mencerdaskan yang ada dalam pikiran kita mengenai tentang mana yang buruk, mana yang baik. Nah, kelima yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala tentang bihusni muamalatin nisa wa ma'adil zakbi nida'il muwahhatin. Qala ta'ala faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa karhan wala ta'dilu tazimu bi ba'di ma ataitumuna. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana kita untuk berbuat bihusnil muamalah, dengan kebaikan-kebaikan kita muamalah dengan perempuan, ya. Berkaitan dengan bagaimana untuk bisa membangun, ya, ataupun menjaga, berkaitan dengan untuk melindungi dari hal-hal yang memberikan banyak kemudaratan dalam kehidupan. Nah, yang keenam ini juga banyak. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan apa yang ada kaitannya. Jadi ini untuk menguatkan kepada kita semua bahwa apa yang memang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam naskah Al-Quran itu, sehingga masuk di dalam ranah persoalan hukum, itulah nanti menjadikan baru ada pengembangan di pengembangan fikihnya, ya, karena ini juga merupakan bagian
untuk kita mengetahui bagaimana hal-hal yang kaitan dengan fikih ini juga punya suatu hal yang kuat di dalam memaknai persoalan fikih ini. Sampai jam berapa? Oke. Selanjutnya kita masuk kepada syumul fiqh Islamiyah likulli ma yahtaju innas ya. Jadi ada berkaitan dengan kesempurnaan fikih Islam itu bagi setiap sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Jadi la syakka anna hayatal insan muta'addidatul jawanib. Jadi kita tidak meragukan lagi bahwa setiap kehidupan manusia itu punya beberapa sisi hal yang berbeda dalam melihat persoalan ataupun kebutuhan-kebutuhannya. Wa anna siyadatal insan taqtur ri'ayat hadzal jawan kullaha bitanzim wa tasyri'. Jadi bagaimana untuk kita sesungguhnya dapat manusia itu membahagiakan diri dan dituntut untuk dapat melestarikan apa yang ada dalam sisinya itu dengan aturan-aturan dan tasih yang melekat di dalam kehidupannya. Jadi ini juga ini menjadi sebuah ibarat ya, wa huwa ibaratun minal ahkam allati syara'a Allah li ibadihi ri'ayat li masalihim wa dar'a lil mafasidihim. Jadi ini juga ungkapan bahwa hukum-hukum yang disyariatkan untuk para manusia itu dalam rangka untuk menjaga kebaikan ya. Dalam rangka untuk ri'ayat li masalihim, untuk menjaga kebaikan-kebaikan mereka dan menjauhkan daripada hal-hal yang merusak. Jadi udah kita yakin apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita itu ada kebaikan yang akan kita rasakan, ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Sudah, jangan lagi jadi pertanyaan dalam pikiran kita kalau kita wudu dapat apa sih gitu. Jangan lagi kita bertanya kalau kita sholat dapat apa sih gitu. Jangan lagi kalau kita bersedekah katakan dapat apa sih, jangan. Maka hal itu akan menimbulkan keraguan-keraguan di dalam keyakinan kita. Jadi ketika ada kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan ya. Jangan ditunda. Kalau ada keburukan yang kita bisa tahan. Ya. Sehingga kita tidak melakukan hal yang membuat keburukan atau kerusakan tadi. Kenapa? Karena semuanya itu dalam rangka untuk maslahat kita. Dalam rangka untuk kita dijauhkan daripada masalah. Dan ini yang perlu semua kita pahami dalam pemahaman yang kita pahami dalam menjalankan ibadah ini. Jadi itu ya. Jadi biasa nih kita ini kadang ada sesuatu yang meragukan dalam diri kita. Maka kita meragukan dalam diri kita itulah yang nanti akan melemahkan keimanan kita. Jadi ada sesuatu yang harus kita cari yang menguatkan kepada kita sehingga itu akan memberikan banyak sesuatu secara keseluruhan itu apa yang kita butuhkan ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan dan sebagainya itu akan. Kalau bahasa mudanya gimana? Bahasa mudanya itu kita ini sudah dijamin oleh Tuhan. Allah sudah menjamin apa yang melekat di diri seorang hamba. Udah mau dijamin kayak apa? Tetapi terkadang persoalannya adalah apakah kita meyakini sesuatu tersebut itu sebagai sesuatu yang memang menjadi sebuah ibrah buat kita, pelajaran buat kita apa tidak? Ya semua sudah Allah berikan semua fasilitas alam jagat raya ini sudah diberikan kepada kalian, tinggal kita ini mengatur sebagai khalifah. Karena kita sebagai khalifah untuk mengatur, memanage urusan hidup kita. Selama 24 jam ngapain aja, jam 1 ngapain aja, jam 2 ngapain aja, jam 3 ngapain terus. Ini kita yang mengatur. Tapi pada dasarnya semua itu sudah kita dapat. Ya.
rezeki napas, rezeki pendengaran, rezeki penglihatan, rezeki akal, rezeki sehat dan sebagainya. Itu semua. Itulah kemurahan Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Nah, kita tinggal tidak ada lagi apa yang kita lakukan menjadi sebuah persoalan dalam urusan kita ini. Nah, ini yang berkaitan dengan kalau kita lihat misalkan law nazarna ila kitabil fiqh allati tadamul ahkam syar'iyyah al-mustamida min kitabillahi wa sunnah, kalau kita melihat kepada kitab fikih yang di dalamnya terdapat kandungan-kandungan tentang ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'iyyah yang disandarkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul dan ijma'ul ulama, konsensus para ulama al-muslimin wa istihadum, lawajadat nahat taqsimu ila sab'a ramzi wa tashkil bi majmu'atil qanun amali hayatin nas afradan wa mustami'at. Jadi kita akan banyak mendapatkan beberapa tashkil ataupun bentuk-bentuk yang dikumpulkan di dalam sebuah undang-undang umum yang itu menjadi apa? Menjadi untuk manusia itu sendiri, baik secara individu maupun secara sosial, dia akan terhormat. Coba bayangin, ya. Jadi punya urusan. Contoh misalkan tadi ar-ramzul awal, apa bentuk yang pertama? Jadi sehingga manusia itu secara pribadi dan secara kemasyarakatan dia terhormat. Yang pertama adalah al-ahkam al-muta'alliqah bi ibadatillahi ta'ala min wudu was shalah was siyam was zakat wal hajj wa ghairi zalik. Yang pertama yaitu adalah al-ahkamul muta'alliqah, beberapa hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, di dalamnya ada wudu, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan selainnya. Wa tusamma hadzal ahkam al ibadah, maka ini dinamakan hukum ibadah. Nurakan begitu tuh. Berarti toharoh yang baru kita akan masuk dalam pembahasan toharoh itu masuk dalam ranah ahkam al ibadah. Nah, ini yang pertama kita ketahui. Selanjutnya di dalam tashkil juga, ya, yang dibentuk dalam secara teori undang-undang hukum baik secara individu dan sosial. Yang kedua apa? Al-ahkam al-muta'alliqah bi usrah, hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga. Dari apa? Min zawaj wa talak, dari pernikahan, dari masalah tolak, dari masalah nasab, dari masalah satu susuan, dari masalah nafkah, dari masalah waris wa ghairuha, maka disebut dengan wa tusamma hadhil ahkam al akhwal asy-syakhsiyah. Nah, itu rangkaian-rangkaian apa saja yang ada di dalam ahkam yang memang dijelaskan dan dibentuk, ya, dibentuk menjadi beberapa bentukan ataupun satu grup di dalam satu undang-undang umum sehingga bahkan menjadi beberapa hukum tadi. Yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqah bi af'alin nas. Jadi ada hukum-hukum yang berhubungan dengan pekerjaan manusia. Wa muamalatu ba'duhum ba'dan, bagaimana hubungan interaksi dengan antara mereka dengan yang lainnya. Wa min syira, dari penjualan misalkan, atau dari pegadaian, atau dari ijarah atau sewa menyewa. Ini punya hubungan muamal interaksi antara mereka dengan yang lainnya. Apa namanya? Wa tusamma hadhil ahkam al muamalat. Jadi hukumnya namanya muamalat. Udah 3 tuh. Ada ahkamul ibadah, ada ahwalus syakhsiyah, ada ahkamul muamalat.
ini berkaitan dengan muamalat iktisadi. Jadi berkaitan dengan ekonomi. Ya, kalau tadi berkaitan dengan keluarga, bangun keluarga bagaimana, dalam persoalan-persoalan dalam keluarga itu ada apa aja. Kalau di dalam jual beli, di dalam ekonomi ada apa? Ada jual beli, ada pegadaian, ada sewa menyewa, ada asuransi, ada perbankan, banyak dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam muamalah. Baru yang keempat itu ada berkaitan dengan al-ahkam muta'alliqu biwajibatil hakim min iqamatil adl. Ini berkaitan dengan seorang hakim yang harus kewajiban memiliki menjadi seorang yang adil dalam mengadil, ya. Dan ini semua bagian daripada satu apa? Wa wajibatul mahkumatu min ta'ati fi ghairi maksiat. Dia harus taat di dalam menjalankan kewajibannya tanpa menjauhkan untuk tidak melakukan maksiat. Wa tusamma hadhil ahkam al-ahkamus sultaniyah au siyasiyah au siyasiyah syar'iyyah. Jadi ahkam tentang hukum-hukum kepemimpinan dan siasa politik syariah. Nah, itu ada tuh ketika ada orang membahas tentang persoalan-persoalan politik, tentang kepemimpinan, maka ada namanya al-ahkamu sultaniyah. Ada siasa syariah. Itu luas, ya. Jadi banyak beberapa bentuk-bentuk yang memang di dalam persoalan ini. Selanjutnya al-ahkamul khamisah, al-ahkamul al-muta'alliqah bi iqabil mujrimin. Nah, ini juga khusus buat orang kriminalitas. Kalau orang-orang yang membuat kriminalitas, kejahatan dan sebagainya, maka ada yang berkaitan di dalamnya tentang hadzal ahkam berkaitan dengan al-uqubat, bagaimana apa yang harus dilakukan punishment-nya, apa yang harus dihukumi untuk mereka, ya. Jadi ada aturan-aturan di dalamnya. Bagaimana aturan orang yang uqubatul qatil, ya, bagaimana orang yang membunuh, bagaimana as-sarik, bagaimana orang yang mengambil barang orang lain. Nah, itu juga masuk tuh hukum uqubat. Orang yang minum khamr wa syaribul khamr, termasuk yang narkoba, ya, begitu juga minum-minuman keras, itu juga masuk. Wa tusamma hadzal ahkam al-uqubat. Makanya kalau di kepolisian ada khusus narkoba, ada khusus juga kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Di dalam Islam juga diatur dalam satu tatanan hukum yang memang di dalamnya punya undang-undang secara khusus. Nah, selanjutnya ini kita baru rangkaian untuk memahami benar-benar, walaupun tadi juga sedikit kita bahas tentang toharoh. Tapi ini sebagai wawasan buat kita semua bahwa kita di dalam persoalan-persoalan ini memetakan, ya, mengetahui persoalan-persoalan ini di mana. Jadi kalau nanti rutinitasnya nanti berkembang, pengajian ini tadi bisa ke ahkamul ibadahnya abisin, ahkamul uqubat nanti, ahkamu ahwal saksiyah abisin. Jadi ada rangkaian-rangkaian memang di dalamnya berkaitan dengan apa aja yang di dalam bentuk-bentuk persoalan ini. Lanjut yang keenam itu al-ahkamul lati tanzim alaqatud daulatul islamiyah bidaulil ukhra min haisul harb wassalam wa ghairizalik sama asir. Ini berkaitan hukum yang membangun undang-undang bagaimana hubungan negara, ya, ataupun di dalam tentang peperangan ataupun tentang perdamaian ketika dalam keadaan negara perang dan sebagainya. Baru ada ahkam al-muta'alliq bi akhlaq wal hishmah wal muhasin wal musawi wa ghairi dzalik wa tusamma hadhil ahkam adab wal akhlaq. Coba. Ini juga diatur bahwa ada hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, ya, dengan moralitas, dengan etika, dengan perbuatan baik, dengan perbuatan-perbuatan yang memang menuju pada kebaikan, ya, dan disebut dengan adab wal akhlak. Makanya penting, ya, di dalam agama itu semua tersentuh, ya, ketika persoalan-persoalan itu menyentuh dalam persoalan agama menyentuh. Wa hakadha naju anal fikih islamiyah syamilun bi ahkami. Jadi beginilah kita temukan bahwa hukum fikih ataupun fikih Islam itu memiliki hukum-hukum yang sempurna. Likulli ma yahtaju ilal insan, setiap sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia maka kita dapat baik
dalam bijamil murafiqah hayatul afrad wal mustamid, baik itu dibutuhkan secara individu maupun secara sosial. Dan inilah ada rangkaian yang memang kita perlu ketahui bersama di dalam rangkaian persoalan-persoalan yang memang menyangkut tadi. Jadi di dalam toharoh itu juga ya, bersuci itu juga merupakan bagian daripada akamul ibadat, sehingga itu memberikan penguatan kepada kita semua dalam memahami persoalan-persoalan yang ada dalam persoalan begini. Demikian yang bisa disampaikan dalam beberapa halaman ya, dan karena kita perlu mengetahui bersama untuk mengetahui di dalam persoalan-persoalan yang memang akan menyangkut di dalam persoalan tentang apa saja yang ada di dalam persoalan-persoalan, karena ini juga masuk dalam persoalan ibadah. Tapi sedikit kita sampaikan bahwa kaitan dengan kita ya, untuk mengetahui memahami bagaimana menguatkan dalam pemahaman kita berkaitan dengan persoalan-persoalan al-akamul ibadah ini ya, masuk dalam persoalan toharo ini untuk menjadi perhatian kita, karena persoalan toharo juga itu juga telah dijabarkan di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita ingin mengetahui tentang persoalan toharo ini harus benar-benar untuk memahaminya, untuk mempelajarinya, dan untuk dapat mempraktekkan dengan benar, sehingga kita akan memberikan ruang pada kita untuk dalam penguatan terhadap nilai-nilai keimanan kita juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah penyampaian materi tentang taharah. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat wabil khusus kepada pemateri yang telah menyampaikan, umumnya untuk kita semua manfaatnya yang mendengarkan. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penutup sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Surya Darmasyam. Dengan sangat hormat waktu dan tempat untuk memimpin doa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah jama'in hamdan syakirin hamdan da'iyan hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli bi syafaati sayyidina Muhammad bin Abdillah bil karamati ayatil karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar ya Rahim, ya ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, sebagaimana Engkau mendidik ketika kami sejak masih kecil. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga, kakak kami, nenek kami, paman dan bibi kami. Mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha memiliki segala ilmu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami amal yang soleh, berikanlah kami rezeki yang halal, yang luas, serta mendapatkan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha memberikan segala kemudahan, berikanlah kelancaran kepada kami, baik kelancaran pekerjaan kami, pendidikan kami, begitu juga kelancaran dalam apa yang kami butuhkan, sehingga dapat menjalankan kehidupan kami, sehingga dapat memudahkan dalam urusan kami, dan dapat menjalankan ibadah kami sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami semua ya Allah Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa wudu'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah niat kami, terimalah wudu kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, terimalah duduk kami, terimalah doa-doa kami. Engkau yang Maha mengampuni, Engkau yang Maha mengijabahkan segala hajat-hajat kami ya Allah Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad Amin ya Allah. wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil utam qabla al-maut rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan minal hisab. Ya Allah, kumpulkanlah kami pada kami bersama orang-orang yang soleh. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang ahli kebaikan. Amin. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para anbiyamu ya Allah, para nabi dan rasul ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sayyifikumullahu was-sami'ul alim. Wa sayyifikumullahu was-sami'ul alim. Wa sayyifikumullahu was-sami'ul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa bi subhanallah wa ta'ala assalamu akhiruhum alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah rahimahumullah, demikianlah rangkaian acara kajian bulanan. Semoga pekan-pekan, bulan-bulan yang akan datang jamaahnya akan semakin bertambah, dan mobil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini pada hari ini semoga semuanya dapat kebagian curahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.